Pancasila adalah 5 dasar atau asas negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengatur semua tatanan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pancasila lah yang juga mempersatukan Indonesia dan berhasil mengatasi semua konflik di Indonesia yang pernah terjadi selama ini. Pengamalan nilai-nilai sila Pancasila dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Bahkan mungkin kita semuanya sudah mengamalkan nilai-nilai dari sila Pancasila tersebut secara tidak kita sadari. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari pengamalan atau penerapan sila-sila Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima dalam kehidupan kita sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut antara lain percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama, memeluk suatu agama tertentu. Jadi kalau di Indonesia, tiap warga negara harus memeluk suatu agama. Kalau dia tidak memeluk suatu agama, berarti dia tidak mengamalkan sila pertama. Kemudian contoh berikutnya, menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Kemudian ada toleransi, yaitu saling hormat antar umat beragama. Tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Tidak mencemooh atau mengejek agama atau kepercayaan orang lain. Menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianutnya dengan tidak mengganggu agama lain. Kemudian contoh lainnya adalah bekerja sama antar umat agama lain. Yang dimaksud di sini misalnya umat Islam dengan umat Kristen, saling bekerja samanya adalah misalnya membersihkan jalan dari sampah. Itu yang dimaksud bekerja sama antar umat agama lain. Contoh berikutnya adalah saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama serta kepercayaan masing-masing. Jadi umat Islam harus menghargai umat Kristen yang sedang menjalankan ibadah. Begitu pula sebaliknya, umat Kristen atau umat Buddha atau Hindu harus menghargai umat Islam ketika menjalankan ibadah. Misalnya ketika melaksanakan sholat id di lapangan, tidak boleh diganggu, harus dihormati. Kemudian contoh berikutnya, tidak bersikap rasis terhadap pemeluk agama yang berbeda kepercayaan. Maksudnya tidak boleh anti, misalnya anti terhadap Kristen atau anti terhadap Islam, itu tidak boleh. Berikutnya, contoh pengamalan sila pertama adalah menyayangi binatang, kemudian merawat tumbuh-tumbuhan, serta selalu menjaga kebersihan. Jadi kalau ada binatang tidak boleh diganggu, harus disayangi, diberi makan. Misalnya kita punya piaraan harus diberi makan. Kita menanam tanaman juga harus dipelihara, disiram, dipupuk supaya tanamannya subur. Kemudian lingkungan kita juga harus dijaga. Ini adalah pengamalan sila pertama. Kenapa kita harus menyayangi binatang, merawat tumbuh-tumbuhan, serta selalu menjaga kebersihan? Karena binatang itu ciptaan Allah. Kemudian tumbuhan juga ciptaan Allah. Allah menciptakannya untuk kebutuhan manusia, jadi kita harus menyayangi dan merawatnya. Begitu pula lingkungan sekitar kita. Kita harus mensyukurinya.
diberi lingkungan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus selalu menjaga lingkungan tersebut agar selalu bersih. Berikutnya adalah pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semuanya sama di dunia ini. Jadi semua manusia itu baik kaya atau miskin punya hakikat yang sama di mata Tuhan. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut yaitu mengutamakan sikap tenggang rasa dan tolong menolong antar sesama manusia. Kemudian saling membantu, misalnya melakukan kerja bakti atau memberi bantuan pada korban bencana alam. Saling menghargai perbedaan yang ada agar tercipta masyarakat yang rukun, memiliki sopan santun. Kemudian contoh pengamalan sila kedua berikutnya adalah melakukan kegiatan atau acara-acara bakti sosial, memberikan bantuan kepada panti-panti asuhan sebagai bentuk kemanusiaan peduli akan sesama. Kita pernah ya dulu berbuka bersama dengan anak yatim, itu contoh ini kegiatan atau acara bakti sosial. Mungkin juga Jumat berkah, memberikan makanan kepada orang lain yang membutuhkan atau memberikan makanan bagi mereka yang sedang berbuka puasa, itu contohnya. Berikutnya mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Karena tadi ya, manusia itu memiliki derajat yang sama, baik kaya miskin semuanya di mata Allah itu sama. Berikutnya adalah menyadari bahwa semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi kita harus menyadari semua orang punya hak dan kewajiban yang sama. Kemudian kita harus berlaku adil terhadap sesama manusia, yang dimulai dari diri kita sendiri, alam sekitar, bahkan terhadap Tuhan, itu yang utama. Kemudian mengadakan atau melaksanakan pengendalian tingkat polusi udara supaya udara yang dihirup bisa tetap terjaga dan nyaman. Caranya bagaimana? Ya mungkin dengan menanam tanaman. Berikutnya menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan. Nah, kalau ada tumbuh-tumbuhan harus kita lestarikan, harus dijaga. Jangan sampai musnah ya. Harus selalu dijaga kelestariannya. Kemudian mengadakan gerakan penghijauan di lingkungan tertentu, khususnya tempat tinggal kita dan yang lainnya. Kita tidak boleh bertindak semena-mena terhadap orang lain. Misalnya mentang-mentang kaya, kemudian kita berbuat seenaknya terhadap orang yang miskin, itu tidak boleh, karena semua manusia itu sama. Kemudian kita harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani dalam membela kebenaran dan keadilan. Jadi kita tidak boleh takut, kalau itu memang benar ya harus kita katakan benar, dan kita juga harus adil. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Adapun contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga ini adalah yang pertama, mengembangkan persatuan Indonesia yang merupakan dasar dari Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan tidak membedakan seseorang dari suku, ras, dan agamanya. Berikutnya mengutamakan persatuan dan kesatuan atau kepentingan bangsa dan negara
di atas kepentingan diri sendiri atau kepentingan golongan atau kelompok. Nah, kita juga harus mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya yang ada. Di Indonesia banyak sekali warisan budaya, ini harus kita jaga, jangan sampai punah. Kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Kemudian berjiwa patriotisme atau rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara, walaupun berbeda sukunya, berbeda agamanya, atau berbeda bahasanya. Kita harus menjaga hubungan baik, tidak boleh saling olok-olok. Kemudian bangga akan karya bangsa. Contohnya bangga menggunakan batik. Batik ini kan karya dari bangsa Indonesia sebagai motif baju nasional. Jadi kita harus bangga menggunakan baju khas daerah, dan masih banyak lagi, misalnya tari-tarian. Kita juga harus bangga karena di Indonesia ini banyak sekali tari-tarian. Berikutnya menghargai perbedaan. Kemudian salah satu contohnya misalnya di sekolah ini ya, kalau teman-teman bertanya mengapa sekolah di Indonesia kok memakai seragam, kok tidak pakai baju bebas misalnya, kenapa harus berseragam? Nah, jawabannya adalah untuk menghargai perbedaan, jadi biar kelihatan semuanya itu sama. Nah, menggunakan bahasa Indonesia ini merupakan pengamalan sila ketiga, dan merasa bangga ketika kita menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia, walaupun mungkin kita berada di kancah internasional. Nah, tidak apa-apa kita menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga. Berikutnya memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Mungkin bisa dengan yang suka berolahraga, berprestasi di bidang olahraga, bertanding sampai tingkat internasional sehingga mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kemudian melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus diperhatikan dalam pengambilan kebijaksanaan atau pengendalian lingkungan di daerah atau sekitar. Maksudnya ini adalah mengumpulkan nilai-nilai tradisional. Berikutnya mengembangkan tata nilai tradisional melalui pendidikan ataupun latihan serta penerangan dan penyuluhan yang mendorong manusia untuk melindungi sumber daya dan lingkungannya. Mungkin ini bisa dalam pembelajaran ya. Berikutnya memajukan sosialisasi dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Maksudnya bahwa kita sering mensosialisasikan atau mengenalkan bahwa kita harus bersatu walaupun berbeda-beda suku, agama, dan sebagainya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Adapun contoh sikap yang mencerminkan sila keempat tersebut antara lain: yang pertama, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Selalu mengedepankan musyawarah atau rapat untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi kita gunakan musyawarah, tidak mengambil keputusan sendiri. Mengikuti musyawarah dengan niat baik. Jadi harus punya niat yang baik untuk mengikuti musyawarah. Tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Misalnya kita ingin begini, kemudian kita memaksakan kehendak kita kepada para peserta musyawarah, itu tidak boleh ya, tidak boleh memaksakan. Kemudian menghormati hasil keputusan rapat atau musyawarah, karena hasil keputusan musyawarah itu adalah hasil bersama-sama, jadi harus dihormati, tidak boleh dilanggar dan harus dilaksanakan.
Contoh pengamalan sila keempat berikutnya adalah membuat keputusan dengan memperhatikan kepentingan bersama. Jadi dalam membuat keputusan itu harus kita lihat untuk kepentingan bersama apa untuk pribadi ya. Harus kita utamakan kepentingan bersama. Kemudian membuat keputusan harus berdasarkan mufakat, tidak karena egoisme diri sendiri. Kemudian bijaksana dalam mengambil solusi atau penyelesaian masalah. Karena kalau kita bijaksana tidak akan menimbulkan pertikaian. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Kemudian menjunjung nilai kebenaran dan keadilan dalam melakukan mufakat. Menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam bermusyawarah, tidak menggunakan emosi yang meluap-luap, tapi menggunakan akal sehat dan hati nurani supaya tidak menimbulkan kekacauan, pertikaian, permusuhan. Kemudian bijaksana dalam memimpin, misalnya ditunjuk sebagai ketua kelas atau pengurus kelas, itu harus bijaksana, tidak memihak. Memberikan hak suara dalam pemilu atau pemilihan umum. Ini merupakan pengamalan sila keempat. Jadi kalau ada pemilu nanti, kalau sudah mencapai umur tertentu atau memenuhi syarat-syarat tertentu, maka sebagai warga negara yang baik dan bijak harus memberikan hak suaranya. Tidak boleh golput atau tidak memilih, tetapi sebaiknya memilih atau memberikan hak suara dalam pemilu. Kemudian berikutnya adalah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat. Kenapa? Karena wakil-wakil rakyat itu adalah sudah dipilih oleh kita. Jadi kita harus memberikan kepercayaan kepada mereka supaya mereka dapat bekerja dengan lebih baik. Kemudian tidak memaksakan orang lain untuk memilih partai tertentu dalam pemilu, karena tiap warga negara mempunyai hak untuk memilih partainya sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan keinginannya masing-masing. Menyampaikan aspirasi masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Karena DPR ini yang memilih adalah rakyat, maka jika ada aspirasi maka kita sampaikan melalui DPR. Nanti DPR akan menyampaikannya dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian mematuhi peraturan yang sudah dibuat bersama. Namanya peraturan sudah dibuat bersama, ya tidak boleh dilanggar, ya harus dipatuhi. Kemudian kekeluargaan harus diutamakan. Kenapa? Supaya tidak terjadi permusuhan, terus rasa dendam. Maka rasa kekeluargaan ini harus diutamakan. Kita anggap keluarga teman-teman kita anggap keluarga tetangga kita anggap keluarga, supaya terjadi ikatan yang harmonis. Contoh berikutnya adalah bersikap aktif dalam memberikan pendapat dalam rapat. Jadi kalau diikutkan dalam suatu rapat atau musyawarah, jangan diam saja. Kita harus aktif menyampaikan pendapat-pendapat kita, tentunya pendapat-pendapat yang baik, yang membangun. Kemudian menggunakan hak suara dalam pemilu sesuai hati nurani, ya. Tidak sesuai atau tidak berdasarkan paksaan orang lain, tetapi sesuai dengan hati nurani kita. Turut serta dalam pemilihan ketua RT. Nah, sebagai warga kampung yang baik, jika ada pemilihan ketua RT, maka kita turut serta dalam memilih ketua RT. Tidak bersikap acuh tak acuh saat mengikuti rapat. Jadi ketika rapat, kita juga harus menyampaikan sesuatu pendapat, tidak cuek istilahnya, ya.
alah biarkan saja, tidak begitu, tapi kita harus aktif supaya tercapai nanti kesepakatan yang baik yang membangun. Kemudian mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam musyawarah, tetap ini harus diutamakan supaya tidak terjadi kekacauan atau permusuhan. Mengakui persamaan hak sebagai warga negara, mengakui persamaan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian tidak melanggar hak-hak kewarganegaraan orang lain, memiliki itikat baik dalam mengikuti musyawarah, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara menurut undang-undang, kemudian mengakui undang-undang yang dibuat oleh DPR dan melaksanakan peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh DPR. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil pada semua orang. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut adalah berlaku adil terhadap sesama, terhadap teman. Kalau kita di sekolah mungkin berlaku adil terhadap teman kita, diperlakukan dengan sama. Walaupun teman kita ada yang kaya, ada yang miskin, kita harus berlaku adil. Kemudian kita juga menghormati hak dan kewajiban dan suka bekerja keras. Nah, kalau kita pelajar berarti suka belajar, tidak bermalas-malasan. Ini ya. Kalau bekerja keras mungkin untuk orang yang sudah bekerja itu suka bekerja keras, tapi kalau untuk murid-murid berarti ya suka belajar maksudnya di sini. Jadi kalau ada tugas tidak boleh bermalas-malasan, tugasnya segera dikerjakan. Ini namanya suka bekerja keras. Tidak berperilaku boros, maksudnya kalau punya uang itu ya dihemat, disimpan untuk kebutuhan yang penting. Kalau tidak penting tidak harus dihambur-hamburkan. Kemudian tidak bergaya hidup mewah, maksudnya adalah kita walaupun mungkin orang tua kita kaya, tetapi kita tetap menjaga perilaku kita supaya tidak bergaya hidup mewah atau bermewah-mewahan. Kemudian suka berhemat, misalnya dengan cara menabung, menyimpan uang kita di tabungan. Tidak melanggar peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Misalnya di suatu taman ada tulisan dilarang menginjak rumput. Nah, sebaiknya ya kita ikuti karena mungkin itu kan dipelihara rumputnya, jadi tidak boleh diinjak-injak sembarangan. Tidak boleh mencoret-coret tembok atau mencoret-coret pohon atau merusak tanaman. Nah, biasanya ada di taman-taman itu ada tulisannya. Nah, itu juga di sungai biasanya yang tidak boleh membuang sampah di sungai. Dibuat peraturan begitu berarti kita juga harus mematuhinya. Kalau kita melakukannya berarti kita sudah melanggar dari sila kelima ini. Kemudian misalnya di sekolah pun demikian, banyak bangku-bangku yang ada coretannya. Nah, itu berarti anak yang suka mencoret-coret bangku itu sudah melanggar sila kelima, karena di sekolah juga ada peraturan tidak boleh merusak atau mengotori benda-benda atau barang-barang yang ada di sekolah. Seharusnya ikut memelihara karena kita kan bersekolah di situ. Itu kan rumah kita. Kalau merasa itu rumah kita, ya kita harus menjaganya, memeliharanya, membersihkannya, tidak malah mencoret-coretnya sehingga tampak kotor. Nah, kira-kira bisa ya nanti tidak mencoret-coret bangku, tidak mencoret-coret
tembok yang sudah dicat bagus, besoknya ada coretannya. Nah, berarti anak-anak yang begitu, yang suka mencoret-coret, berarti dia tidak mengamalkan sila kelima atau melanggar sila kelima. Tidak menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Misalnya ada tempat mandi untuk umum. Nah, ini ya harus digunakan secara bergantian, tidak digunakan untuk kepentingan sendiri, berlama-lama sendiri. Misalnya di sekolah juga ada beberapa kamar mandi, maka kita menggunakannya ya seperlunya saja, tidak berlama-lama, karena banyak murid-murid yang lain juga ingin menggunakan atau mau menggunakan fasilitas tersebut. Tempat bermain misalnya, ya misalnya ada bandulan, ya tidak seenaknya saja dipakai berlama-lama, sehingga tidak memberi kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk bermain, karena itu merupakan fasilitas umum, bukan milik pribadi. Jadi ya harus menggunakan seperlunya, karena semua orang punya hak yang sama untuk menggunakan fasilitas umum tersebut. Kemudian tidak merusak fasilitas umum. Nah, ini sangat penting sekali ini. Di sekolah kita ini banyak fasilitas umum, misalnya kamar mandi, masjid, taman bermain, lapangan, kelas. Nah, semuanya itu adalah fasilitas umum, bukan milik setiap anak, bukan milik pribadi murid. Itu merupakan fasilitas umum, jadi tidak boleh dirusak. Misalnya juga ada televisi di kelas kok sampai dirusak, ini berarti melanggar sila kelima. Kemudian kamar mandi pintunya dipaksa-paksa dibuka, padahal masih ada orangnya di dalam, digedor-gedor sehingga sampai rusak. Ini merusak fasilitas umum, berarti melanggar sila kelima. Kira-kira sudah paham ya tentang pengamalan sila kelima. Karena kalian sudah mempelajari ini, maka tidak seharusnya sekarang kalian merusak fasilitas umum. Nah, sudah selayaknya bagi kalian, kita semua harus menjaga fasilitas umum, terutama yang ada di sekolah kita. Tempat duduk harus dijaga, tidak dirusak, malah harus kita bersihkan. Kalau mungkin ada temannya yang merusak atau mau merusak, sebaiknya dinasihati atau dilaporkan kepada guru. Nah, kira-kira bisa ya menjaga fasilitas yang ada di sekolah kita, supaya apa? Supaya awet, supaya bersih, supaya indah dipandang. Tadi sudah dibahas meja-meja dicoret-coret. Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa itu melanggar sila kelima, maka ayo mulai sekarang kita harus bisa menjaga segala fasilitas dari sekolah kita. Kira-kira bisa ya? Insya Allah bisa, asalkan ada kemauan dan niat yang baik. Berikutnya, tidak malas dalam bekerja. Jadi kalau ada tugas, tidak mengeluh. Ada tugas dari Bapak Ibu guru, tidak mengeluh, tetapi semangat dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas tersebut. Kemudian menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini kadang-kadang terlupakan. Ketika temannya tampil ditertawakan, itu berarti dia tidak menghargai hasil karya orang lain. Kalau dia tertawa melihat temannya tampil, berarti dia melanggar dari sila kelima. Nah, ayo sekarang kalian sudah paham bahwa Pancasila ini harus kita terapkan. Maka dari itu, ayolah kita menghargai hasil karya orang lain. Jadi kalau temannya tampil, nah, kita beri aplaus, malah kita beri semangat, saling menyemangati, supaya semuanya jadi anak-anak pemberani, jadi anak-anak yang
pintar semuanya. Bisa kira-kira ya. Berikutnya, tidak menggunakan kendaraan pribadi untuk kebut-kebutan sehingga mengganggu pemakai jalan lain di jalan raya. Nah, ini ada beberapa anak muda naik motor kemudian berlomba kebut-kebutan di jalan raya sehingga membuat pelaku jalan yang lain kebingungan, malah terjadi kecelakaan. Nah, ini berarti dia sudah melanggar sila kelima. Kalau di jalan raya ya harus bersikap yang sopan, yang mematuhi peraturan di jalan raya. Kemudian tidak merusak lingkungan yang dapat membahayakan masyarakat. Artinya lingkungan yang ada ini harus kita jaga, jangan malah dirusak sehingga dapat membahayakan masyarakat. Misalnya sungai diberi racun untuk mengambil ikan. Nah, racunnya ini kan dapat membahayakan karena dapat merusak lingkungan air, merusak tanamannya di sekitar, merusak ikan-ikannya. Nah, ini berarti akhirnya dapat membahayakan masyarakat. Nah, kalau ikannya terus diambil, dimakan, terus keracunan, nah ini dapat membahayakan masyarakat. Itu salah satu contoh merusak lingkungan. Melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Tentu saja bahwa semua kegiatan yang kita lakukan haruslah yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya apa gunanya kita lakukan. Lakukanlah kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama-sama. Kemudian gotong royong membangun jalan supaya nanti para pemakai jalan dapat berjalan dengan lancar, pemakai kendaraan juga dapat berjalan dengan lancar. Ini dengan bergotong royong bisa kita lakukan. Kemudian gotong royong membersihkan sungai. Mungkin di sungai itu banyak sekali sampah. Nah, bersama-sama masyarakat sekitarnya saling bahu-membahu bergotong royong membersihkan sungai. Kalau sungainya bersih kan tidak ada bau, kemudian dilihat juga indah. Nah, maka dari itu gotong royong penting sekali ini untuk membersihkan sungai. Berikutnya, membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan pelatihan usaha. Mungkin ini bagi mereka yang sudah mempunyai usaha yang maju, nah bisa membantu dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat supaya ekonomi mereka lebih baik. Nanti mungkin kalian kalau jadi pengusaha, jadi pemimpin, nanti pemimpin yang sukses bisa membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan pelatihan usaha. Memberdayakan potensi wisata desa. Nah, ini sekarang ini semarak ya. Ini banyak sekali wisata di desa-desa. Ini sudah dikembangkan di Blitar, ini juga cukup banyak. Nah, berarti memberdayakan potensi wisata desa ini berarti mengamalkan sila kelima. Menjaga suasana kekeluargaan di lingkungan masyarakat. Tidak bersikap pilih kasih dalam pergaulan di masyarakat. Menolong orang lain untuk mandiri supaya tidak bergantung kepada orang lain. Berpartisipasi untuk membangun desa. Tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Memelihara fasilitas umum, gotong royong membangun jembatan, menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban secara seimbang. Kemudian melindungi hak-hak orang lain. Misalnya kita melihat sepeda teman kita mau dirusak. Nah, kita harus berani melindungi. Kalau kita takut terhadap anak tersebut, nah kita bisa melaporkan kepada orang yang lebih dewasa, misalnya melaporkan kepada satpam. Nah, itu berarti sudah melindungi hak-hak orang lain. Melakukan kegiatan untuk kesejahteraan bersama. Jadi membuat suatu kegiatan supaya dapat hidup sejahtera.
Ini termasuk pengamalan sila kelima. Berikutnya ini sangat penting, tidak melakukan pemerasan terhadap orang lain. Nah, bagi kalian yang mungkin merasa pernah melakukan ini, sebaiknya berhenti karena sudah melanggar sila kelima. Misalnya memaksa di kelasnya atau teman yang lemah memaksa untuk meminta uang, ini berarti melakukan pemerasan. Atau memaksa temannya untuk mengerjakan tugas-tugasnya, ini juga telah melakukan pemerasan. Sebaiknya sudah dihentikan karena melanggar sila kelima. Kemudian tidak menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu tetangga. Jadi kalau kita ingin memutar musik itu harus tidak sampai mengganggu tetangga. Berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan. Jadi kalau ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, ya kita tolong sesuai kemampuan kita. Kemudian tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Maksudnya bahwa kita tidak boleh menakut-nakuti dengan apa yang kita punya. Menakut-nakuti, mengancam, ini tidak boleh. Menerapkan perilaku adil dalam segala bidang. Kita harus bersikap adil. Mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Jadi kalau pemerintah punya program untuk memajukan dan membangun negara Indonesia, ya harus kita dukung. Jangan malah kita rusak atau kita hancurkan. Malah kita harus mendukung agar negara Indonesia semakin maju. Nah, cukup sekian dulu pembelajaran kita ya. Kira-kira bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Sila-sila Pancasila itu insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh dan punya niat baik, semua sila itu bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata kita. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.